Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tidizen, kembali lagi bersama Kak Salsa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran matematika mengenai penyajian data. Yuk, kita simak videonya. Oke Tidizen, perlu kalian ketahui, cara menyajikan data itu ada beberapa jenisnya loh. Nah, contohnya itu penyajian data ada yang berbentuk tabel, kemudian ada yang berbentuk diagram batang, ada juga yang berbentuk diagram garis, ada juga yang berbentuk diagram lingkaran. Netizen mungkin bertanya-tanya apa sih manfaat mempelajari penyajian data? Nah, penyajian data ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Contohnya bermanfaat juga bagi para bisnismen ya. Terus digunakan juga dalam berbagai perusahaan. Di sekolah-sekolah juga digunakan ya untuk mendata nilai-nilai siswa apakah ada mengalami peningkatan, penurunan dan sebagainya. Oke, Tidizen, saatnya kita bahas mengenai cara menyajikan data. Di sini ada contoh hasil panen Pak Yusuf. Diketahui wortel jumlah panennya itu ada 6 ton, kemudian padi itu 18 ton, singkong 12 ton, jagung 15 ton, dan kentang 9 ton. Nah, kita akan mencoba menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, yang pertama kita akan buat ke dalam bentuk tabel. Nah, pertama-tama kita buat dulu dua kolom. Kolom yang pertama dengan judul hasil panen, kolom yang kedua dengan judul jumlah dalam kurung ton. Nah, di kolom hasil panen kita tuliskan wortel, kemudian padi, singkong, jagung, kentang, dan kemudian kita tuliskan jumlah tonnya. Wortel itu 6 ton, padi 18 ton, singkong 12 ton, jagung 15 ton, dan kentang 9 ton. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, yang kedua kita akan buat ke dalam bentuk diagram batang. Pertama-tama kita buat dulu garis horizontal, ya. Lalu kita buat garis ke atas, garis vertikal. Nah, kalau kakak akan membuat garis horizontalnya itu dengan ditandai untuk hasil panennya ya, padi, singkong, jagung, kentang, wortel. Kemudian garis vertikalnya itu untuk menyatakan jumlah ton hasil panennya ya. Kemudian di garis vertikal kita akan membuat batas-batas angka. Ya, kakak kasih angka dari 0 sampai 20 cukup karena di sini paling besarnya 18 ton ya. Oke, udah dibuat garis batas-batas angkanya, kemudian kita buat diagram batangnya ya. Yang pertama wortel. Nah, wortel ini sampai batas di angka 6 ton. Kemudian kita buat yang padi itu sampai 18 ton, singkong 12 ton, jagung 15 ton, dan kentang 9 ton. Nah, jadi hasilnya kayak ini. Untuk diagram garis juga sama halnya dengan diagram batang. Pertama kita buat dulu garis horizontal dan vertikal, kemudian membuat batas-batas angkanya di garis vertikal. Nah, sama halnya kayak tadi. Kemudian kita kasih titik kecil yang dulu. Misalkan yang pertama wortel, kita kasih penanda titik di angka 6 ton, kemudian singkong 12 ton, jagung 15 ton. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan mulai dari wortel, kemudian ke padi, singkong, jagung, dan yang terakhir kentang. Seperti itu.